Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Ternyata keserakahan bisa membuat seseorang nekat melakukan sesuatu yang mengerikan terhadap anggota keluarganya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Born in paradise and you're going to die in hell. You had the audacity to come back to New York and pretend to mourn after brutally strangling, bludgeoning, and stabbing my mother to death. Peggy Nadel lahir pada tanggal 11 Oktober 1933 di kota Brooklyn, New York. Di usia dewasanya, dia bertemu dengan Robert Nadel yang segera menjadi pujaan hatinya. Dari pernikahannya dengan Rob, dia memiliki 2 orang anak yang mereka beri nama James dan Susan. Namun tak lama menjalani peran sebagai seorang ibu, Peggy merasa bosan hanya tinggal di rumah saja dan dia memutuskan untuk kembali bersekolah. Di akhir tahun 60-an, Peggy bekerja di perusahaan Xerox, yaitu perusahaan pertama mesin fotokopi di dunia. Dia dengan cepat bisa naik sampai ke posisi teratas. Setelah suaminya meninggal dunia di tahun 2003, Peggy memutuskan untuk pensiun dan dia mulai berjalan-jalan berkeliling dunia seorang diri. Peggy juga menjadi aktivis politik dan juga terlibat dalam komunitas Yahudinya. Peggy juga sering menghabiskan waktu bersama dengan putrinya, sedangkan dengan putranya dia tidak terlalu sering bertemu karena tinggalnya yang berjauhan. Namun Peggy sama saja seperti nenek pada umumnya yang sangat suka untuk memanjakan cucunya. Dan dia selalu memastikan kalau keluarganya aman secara finansial dengan cara membantunya. Peggy tinggal sendirian di rumahnya di Valley Cottage, namun Peggy dan Susan selalu bertemu satu sama lain atau setidaknya berbicara melalui telepon setiap harinya. Jadi ketika satu hari Susan tidak bisa menghubungi ibunya, dia langsung mendatangi rumahnya untuk memeriksa. Hari itu di tanggal 25 Januari 2014, di mana cuaca masih sangat dingin dan bersalju. Setibanya di rumah ibunya, Susan melihat mobil ibunya masih di sana. Dia mulai merasa takut apakah terjadi sesuatu kepada ibunya yang sudah berumur 80 tahun. Dan sesuatu memang benar terjadi, tetapi tidak seperti yang dibayangkan olehnya sebelumnya. Susan menemukan ibunya terbaring tak bernyawa di bawah tangga rumah dalam keadaan luka berdarah, dengan pisau masih menempel di bagian dadanya. Susan mengira kalau ibunya itu terjatuh ke atas pisau dan kepalanya terbentur lantai, sehingga dia mencabut pisau dari dada ibunya dan melakukan CPR. Namun tubuh Peggy saat itu sudah dingin dan Susan kemudian menyadari kalau sudah tak ada yang bisa dilakukannya. Dia pun menelpon ke 911 meminta bantuan, melaporkan kalau ibunya jatuh dari atas tangga dan dadanya tertusuk pisau yang dibawanya. Namun saat polisi dan penyelidik tiba di rumah itu, mereka langsung menyadari kalau Peggy tidak jatuh dari atas tangga, melainkan dia dipukuli, dicekik dan ditikam sampai dia meninggal dunia. Dan hal itu dimulai dari kamar tidurnya sampai ke bawah tangga. Penyelidik juga menyadari ada 2 kursi meja makan tertarik keluar dari susunan, seakan-akan ada 2 orang yang tadinya duduk di sana. Barang pribadi Peggy juga dinyatakan hilang seperti dompet, komputer, dan perhiasannya. Adanya 2 kursi meja makan yang terlihat baru saja dipakai, menandakan kalau tamu yang datang adalah orang yang dikenal Peggy, bukan orang asing yang masuk ke dalam rumahnya. Di tumpukan salju di luar rumah juga tidak ditemukan adanya jejak kaki selain dari petugas yang datang ke rumah itu. Pintu rumah juga terlihat dibuka dari arah dalam dan tidak ada tanda-tanda telah dilakukan paksaan masuk karena kuncinya masih tertempel di pintu. Susan mengatakan kepada polisi kalau ada tukang kebun yang bekerja di rumah ibunya dan menyuruh mereka untuk menyelidiki hal itu. Sayangnya kerja polisi terhambat karena tidak ditemukan adanya bukti forensik dan sidik jari yang tertinggal di rumahnya Peggy. Peggy adalah seorang wanita tua yang kaya raya dan dia akan mewariskan kekayaannya senilai $4 juta.
Penyelidik mulai merasa curiga apakah hal itu menjadi penyebab kematiannya. Polisi juga menemukan bahwa di dini hari sebelum Peggy meninggal, di sekitar pukul 1 pagi, dia menerima sebuah panggilan telepon. Yang ternyata setelah dilacak, itu adalah panggilan telepon dari ponsel sekali pakai. Dan setelahnya, alarm di rumah Peggy juga berbunyi, yang kemudian perusahaan alarm menelpon Peggy untuk memeriksa. Peggy lalu menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Hal itu menandakan kalau Peggy mengenal siapakah tamu yang datang di rumahnya di malam hari itu. Polisi menduga kedua anak Peggy menjadi tersangka utama. Namun Susan dikeluarkan dari daftar karena bisa membuktikan alibinya di hari itu. Tinggal putra Peggy yang tinggalnya jauh di Florida dan istrinya yang bernama Diana yang saat itu sedang di Washington. Dalam pemeriksaan ponsel mereka, terlihat di ponselnya Diana banyak sekali nomor asing yang dia hubungi. Juga tujuannya ke Washington agak janggal. Dia mengatakan kalau akan menghadiri pesta pernikahan, tetapi kenyataannya tak seperti itu. Ponsel sekali pakai memang lebih sulit untuk dilacak. Namun polisi mengetahui kalau nomornya itu dapat dilacak, dibeli di mana dan kapan dibelinya. Kemudian jika polisi bisa mendapatkan rekaman CCTV kapan dan di mana ponsel itu dibeli, maka polisi bisa mengetahui siapakah pemilik ponsel itu. Ternyata ponsel itu dibeli di sebuah toko di Florida dekat dengan rumahnya James dan Diana. Dan yang membeli adalah seorang wanita bernama Karen Ham Samuels, salah seorang yang sering dihubungi oleh Diana. Namun ponsel itu diaktifkan oleh seorang wanita lain bernama Andrea Benson yang juga seseorang yang sangat sering dihubungi oleh Diana. Di Bandara Washington terlihat di CCTV Diana bertemu dengan Andrea, seseorang yang baru dikenalnya yang memang disewanya untuk membantu melaksanakan aksinya. Dari Washington, mereka berdua menyetir ke rumah Peggy dan mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Di mana di dalam rumah itu Andrea mencekik Peggy sedangkan Diana menikam dan memukul kepalanya. Pada akhirnya juga diketahui kalau Diana membayar Andrea sebesar $10.000 untuk membantunya melakukan pembunuhan itu. Saat diinterogasi, Karen menyatakan kalau Diana pernah bercerita kepadanya kalau dia pergi ke rumah Peggy di hari itu. Susan mengatakan pada polisi kalau Diana sering memeras uang dari ibunya dan dia akan meminta uang setiap kali ibunya ingin bertemu dengan para cucunya. Dengan segala bukti yang didapatkan, pada tanggal 20 Mei 2014, Diana dan Andrea ditangkap dan keduanya didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan kedua. Juga ditangkap Tanisha Joner, di mana dia didakwa atas bantuan kriminal setelah memberikan alibi palsu terhadap Diana. Karen sendiri tidak didakwa karena dia hanya disuruh untuk membeli ponsel tanpa mengetahui tujuan sebenarnya. Suami Diana yang juga adalah putra dari Peggy juga tidak mengetahui apa yang direncanakan dan apa yang akan dilakukan oleh istrinya. Andrea Benson mengaku bersalah dan akan dihukum penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Sedangkan Diana tetap tak mau mengaku kalau dirinya bersalah. Bahkan saat di tahanan menunggu persidangannya, Diana masih sempat-sempatnya membuat rencana untuk bisa membunuh Karen. Namun setelah itu, akhirnya Diana mengaku bersalah dan menyatakan penyesalannya terutama terhadap suaminya. Diana pun dijatuhi hukuman penjara 23 tahun hingga seumur hidup. Keputusan hukuman itu membawa sedikit gaduh di ruang persidangan, di mana Susan menyatakan kemarahannya terhadap Diana dan mengatakan dia akan membusuk di neraka. Sedangkan Bobby, suami Susan, sampai harus diseret keluar ruangan karena tak bisa menahan emosinya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!